Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Novita dari kelas Akuntansi 4A, Program Studi Akuntansi Universitas Kuningan. Di video kali ini saya akan memaparkan hasil analisis saya terhadap laporan keuangan PT Polisem Indonesia Tbk, di mana video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah analisis laporan keuangan. Oke, di sini nanti saya akan memaparkan 8 hasil analisis laporan keuangan. Yang pertama itu ada analisis perbandingan neraca dan laporan laba rugi, analisis perbandingan rasio keuangan, analisis common size, analisis trend, analisis DuPont, analisis cross-section, analisis time series, dan yang terakhir ada analisis CSR atau Corporate Social Responsibility. Sebelum ke pemaparan hasil analisisnya, di sini saya akan coba menggambarkan secara singkat terkait dengan profil perusahaan. Nah, Polisem Indonesia Tbk ini dahulu namanya CT Petrosem Industries Tbk atau kode emitennya itu EDMG. Perusahaan yang bergerak di bidang kimia ini didirikan tanggal 25 April tahun 1986 dengan nama PT Andayani Megah dan mulai berproduksi secara komersial pada tahun 1990. Kantor pusat EDMG ini berdomisili di Wisma 46 Kota BNI, lantai 20, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Nah, sedangkan pabriknya berlokasi di Tangerang, Karawang, dan juga Merak. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan EDMG ini meliputi industri pembuatan. Pertama, polister yang meliputi benang polister dan serat polister, terus juga semikal yang meliputi etilena glikol dan etilena oksida derivatif. Dan yang ketiga itu benang nilon yang diproduksi melalui anak usahanya itu PT Filamenda Sakti. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja ke pemaparan hasil analisis yang pertama, yaitu analisis perbandingan neraca dan laporan laba rugi. Analisis perbandingan ini merupakan analisis laporan keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi perkembangan keadaan keuangan perusahaan dengan cara membandingkan laporan keuangan antara 2 periode atau lebih. Nah, di sini saya menganalisis laporan keuangan PT Polisem ini selama 5 tahun atau 5 periode. Baik, kita langsung saja lihat hasil analisisnya. Oke, di sini ada analisis perbandingan neraca. Di sini kita bisa lihat ya, 2016 atas 2015, berarti yang dijadikan dasar perhitungan di 2016 itu tahun 2015, dan begitu pun untuk tahun-tahun selanjutnya. Jadi, setiap perhitungan dari tahun tersebut yang dijadikan dasar tahunnya, yaitu tahun sebelumnya. Misal, untuk menghitung di 2017, kita jadikan 2016 ini sebagai tahun dasar. Begitupun untuk tahun 2018 dan 2019. Oke, pada neraca komparatif PT Polisem Indonesia Tbk ini untuk aktiva lancar cenderung mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Penurunan tersebut tentunya dipengaruhi karena banyaknya penurunan pada akun-akun aktiva lancar. Penurunan terbesar pada piutang usaha lain-lain pihak berelasi sebesar min 28% di tahun 2019. Nah, pada aktiva tidak lancarnya, terjadi penurunan yang signifikan di tahun 2019, yaitu sebesar min 7% dari min 30% ya, sangat signifikan. Penurunan tersebut tentunya dipengaruhi karena banyaknya penurunan pada aktiva tidak lancar dan penurunan terbesar pada aset pajak tanggungan sebesar 14% pada tahun 2018. Nah, selanjutnya analisis perbandingan laporan laba rugi. Untuk laba rugi ini sama saja perhitungannya seperti yang neraca tadi. Jadi yang dijadikan tahun dasarnya itu tahun sebelumnya. 2016 atas 2015, 2017 atas 2016, dan seterusnya. Nah, pada laporan laba rugi komparatif PT Polisem Indonesia Tbk ini mengalami rugi dengan rugi bersih sebesar min 160, yang ini nih. Rugi tersebut dipengaruhi banyak akun, diantaranya adanya penurunan pada penjualan bersih sebesar min 35%. Kita lihat. Nah, ini penurunan sebesar min 35% di tahun 2019, dan beban pokok penjualan juga turun sebesar min 26%. Untuk laba per saham dasar PT Polisem juga mengalami penurunan sebesar min 23%. Di sini saya hanya contohkan
salah satunya saja ya yang penurunannya itu tampak signifikan. Kalau sisanya bisa dilihat di sini. Oke. Baik, selanjutnya ada analisis perbandingan rasio keuangan. Analisis rasio adalah analisis laporan keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang keadaan keuangan perusahaan pada suatu periode dengan cara menghubungkan antara jumlah akun yang satu dengan jumlah akun yang lainnya. Nah, analisis rasio keuangan ini dapat dibedakan menjadi 4, yaitu rasio keuangan, maksud saya rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Apabila perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya, maka perusahaan bisa dikatakan berada dalam keadaan yang liquid. Begitupun sebaliknya. Kemudian ada rasio leverage. Rasio leverage ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar sih aktiva yang dimiliki perusahaan yang berasal dari utang dan modal, dan sehingga dengan rasio ini dapat diketahui posisi perusahaan dan kewajibannya yang bersifat tetap kepada pihak lain serta keseimbangan nilai aktiva tetap dengan modal yang ada. Selanjutnya, rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan rutin sehari-hari, baik dalam penjualan, penagihan piutang, dan pemanfaatan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang terakhir ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini merupakan rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, dan juga memberikan gambaran tentang tingkat efektivitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Efektivitas manajemen di sini dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan. Rasio ini juga disebut rasio rentabilitas. Kita langsung lihat saja hasil analisisnya. Ini analisis rasio. Oke. Nah, tadi yang pertama itu ada analisis rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini ada 4. Yang pertama ada current ratio, assets ratio, cash ratio, working capital to asset ratio. Nah, ini sudah ditemukan hasil-hasilnya. Yang pertama itu ada current ratio. Tujuannya itu ya tadi untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Sehingga semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar, maka semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Untuk assets ratio, ya sama, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan usaha dalam membayar utang jangka pendek menggunakan aktiva yang lebih mudah cair. Untuk cash ratio, rasio ini berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan kas yang tersedia dan juga surat berharga. Kas yang dimaksud itu merupakan uang perusahaan yang disimpan baik di kantor maupun bank dalam bentuk rekening koran. Sementara surat berharganya merupakan harta setara kas yang dengan mudah diuangkan kembali. Kita lihat hasilnya di sini tidak melebihi angka 1. Semuanya berada di angka 0, sekian. Nah, untuk working capital to total asset ratio, jika working capital ratio ini di bawah angka 1, artinya kondisi keuangan perusahaan dalam bahaya. Jumlah hutang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah aset yang dimiliki sehingga perusahaan kesulitan untuk membayar hutang. Rendahnya rasio working capital juga menjadi indikasi awal perusahaan yang akan bangkrut. Kita lihat di sini hasilnya tidak ada yang lebih dari angka 1. Artinya perusahaan bisa jadi selama 5 tahun ini berada dalam bahaya dan mungkin akan mengindikasikan perusahaan ini ke depannya akan bangkrut jika rasio working capital-nya berada di bawah angka 1 terus. Nah, sebaliknya jika rasio working capital ini berada di angka 2 atau di atasnya, maka perusahaan tersebut memiliki banyak aset yang bisa digunakan untuk mendukung operasional perusahaannya. Lanjut ke rasio leverage. Rasio leverage juga ada 4 indikatornya, yaitu ada total debt to total asset ratio, total debt to total equity ratio, long term debt to total equity ratio, sama time interest earned ratio. Yang pertama itu total debt to total asset ratio.
Rasio ini bertujuan untuk menghitung pengaruh besaran kewajiban terhadap pengelolaan aset perusahaan. Selain itu, rasio ini berfungsi untuk mengukur berapa sih aktiva atau aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Jika nilai perhitungan menunjukkan 100% atau 1 kali, artinya jumlah aktiva sama dengan jumlah hutang. Dengan demikian, perusahaan tidak mempunyai kelebihan aktiva atas hutang yang dimilikinya. Kita lihat hasilnya di sini tidak ada yang 1 atau berada di bawah angka 1 ya. Masih ada di angka 0, sekian. Selanjutnya itu ada total debt to total equity ratio. Rasio ini menunjukkan hubungan antara jumlah utang jangka panjang dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan. Nah, semakin tinggi nilai debt to equity ratio akan menyebabkan risiko yang semakin tinggi juga terhadap likuiditas perusahaan. Apabila nilai rasio ini rendah, maka akan semakin tinggi juga pendanaan yang disediakan oleh pemilik perusahaan. Debt to equity ratio juga menunjukkan nilai kurang dari 1 atau 100% mengindikasikan perusahaan tersebut mempunyai hutang yang lebih kecil daripada modal atau ekuitasnya. Di sini hasilnya berada di bawah angka 1 semua. Nah, kita langsung saja ke rasio aktivitas. Rasio aktivitas ada 6 ya, ada 6 indikator. Ada total asset turnover, receivable turnover, average collection inventory, inventory turnover, average days inventory, working capital turnover. Kemudian ke rasio profitabilitas ada gross profit margin, net profit margin, operating income ratio, ada return on asset, return on equity, dan return of investment. Nah, setelah kita menghitung analisis rasio perusahaan, selanjutnya di sini kita bandingkan hasil analisis rasio tadi dengan rasio standar dari industrinya. Nah, ini yang pertama itu ada current ratio. Tentu saja hasil rasio ini diperoleh dari perhitungan yang tadi di atas. Dan untuk rasio industri ini kita cari berapa sih standar rasio industri untuk current rasionya, begitupun dengan rasio-rasio yang lain. Nah, kita lihat di sini grafiknya. Yang biru ini menunjukkan rasio perusahaan, dan yang orange ini rasio industrinya. Ini untuk current rasionya berarti bagus ya, untuk PT Polisem ini berada di atas rasio industrinya. Untuk quick ratio juga sama, berada di atas rasio industrinya, kecuali untuk cash ratio nih. Cash ratio ini perusahaan berada di bawah rasio industri. Nah, begitupun dengan rasio-rasio yang lainnya. Kita bandingkan juga dengan rasio standar industrinya. Ini ada debt to asset ratio, kita bandingkan, dan cenderung fluktuatif. Terus juga debt to equity ratio, sama fluktuatif. Ada asset turnover juga, receivable turnover, sama working capital turnover. Semuanya kita bandingkan dengan standar industrinya. Nah, nanti kita bisa lihat grafiknya mengalami naik turun kah, atau fluktuatif kah, atau berada di bawah rasio industri, atau berada di atas rasio industri, gitu. Baik, selanjutnya kita ke analisis common size. Analisis common size ini merupakan analisis laporan keuangan yang membandingkan item-item dalam laporan keuangan sebagai persentase item kunci seperti aset dan pendapatan. Nah, dalam laporan laba rugi, akun-akunnya dibagi dengan pendapatan, sedangkan di neraca setiap akun dibagi dengan total aset. Nah, tujuannya apa sih analisis common size ini? Informasi hasil analisis ini bermanfaat untuk menilai tepat tidaknya kebijakan seperti operasi, investasi, dan pendanaan yang diambil oleh perusahaan di masa lalu, serta kemungkinan pengaruhnya terhadap posisi dan kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Kita langsung lihat saja hasilnya di sini. Nah, dari laporan neraca ini dapat diambil kesimpulan
Di antaranya dari sisi laporan neraca pada tahun 2016, komposisi aset lancar sebagian besar berupa persediaan 15% dari total aset. Ini ya, 15,18%. Nah, hal ini mengindikasikan masih adanya kemungkinan bahwa perusahaan mengalami kesulitan dalam melakukan penjualan barang dagangan. Tetapi pada tahun 2016 ini, persentase piutang usaha terhadap total aset mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Nah, tadinya 14,59% di 2015, kemudian 2016 mengalami kenaikan. Ini didukung dengan akun kas dan setara kas yang menurun dari tahun 2015. Kita lihat untuk ini ya, akun kas dan setara kasnya menurun dari 7 ke 5%. Nah, jika dilihat dari ini, segi liabilitas, utang jangka pendek mengalami penurunan baik utang pajak maupun pinjaman bank jangka pendek. Hal ini diindikasikan bahwa perusahaan telah menjalankan usahanya tanpa adanya pinjaman dan juga kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya, dalam hal hutang jangka panjang dan liabilitas pajak tangguhan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yang berarti bahwa perusahaan juga memiliki kemampuan dalam membayar gaji atau hak-hak karyawannya, dan juga perusahaan telah melunasi kewajiban pajaknya kepada pemerintah, dan kemungkinan perusahaan juga tidak menunda-nunda dalam pembayaran pajak. Dari segi ekuitas juga, perusahaan mengalami peningkatan laba dari tahun sebelumnya sebesar 0,40%. Hal ini diindikasikan kemampuan perusahaan dalam menjaga kestabilan produksinya berjalan dengan baik. Dari tadinya di tahun 2015 ini 0,36%, kemudian naik menjadi 0,40%, dan seperti yang di liabilitas jangka pendek juga yang tadi sudah saya jelaskan mengalami penurunan ya, yang artinya berarti bagus, perusahaan sudah tidak memiliki utang. Ini bisa dilihat penurunannya. Untuk liabilitas jangka panjang pun sama, gitu, mengalami penurunan juga. Selanjutnya, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya konsolidasian untuk analisis common size-nya. Nah, dari perhitungan laba rugi tampak bahwa distribusi setiap Rp1 penjualan kepada harga pokok penjualan misalnya mengalami penurunan yang diikuti distribusi untuk biaya lainnya seperti beban penjualan, beban administrasi, dan beban umum, dan beban keuangan. Nah, secara total mengalami penurunan juga dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Contohnya itu di tahun 2017 dan 2016. Gitu. Selanjutnya, ke analisis tren. Salah satu teknik dalam menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan adalah dengan menggunakan metode tren analisis, di mana menurut S. Munawir menjelaskan bahwa tren atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam persentase adalah suatu metode atau teknik analisa untuk mengetahui tendensi daripada keadaan keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik, atau bahkan turun. Tujuannya, analisis tren ini untuk mengetahui tendensi atau kecenderungan keadaan keuangan suatu perusahaan di masa yang akan datang, baik kecenderungan naik, turun, maupun tetap. Analisis tren ini bermanfaat untuk menilai situasi tren perusahaan yang telah lalu, serta dapat memprediksi tren perusahaan di masa yang akan datang berdasarkan garis tren yang sudah terjadi itu. Nah, selain itu, dengan menggunakan teknik analisis ini akan diketahui perubahan mana yang cukup penting untuk dianalisa lebih lanjut. Kita lihat hasilnya. Analisis tren. Nah, berdasarkan hasil analisis tren ini, dapat kita lihat bahwa tingkat pertumbuhan PT Polisem semakin lama semakin menurun. Tumbuh tidaknya suatu perusahaan dapat dilihat dari nilai aset yang dimiliki. Jika semakin lama semakin bertambah aset yang dimiliki, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan tumbuh. Nah, sementara untuk PT Polisem ini, terbukti bahwa semakin bertambah tahun malah semakin berkurang nilai asetnya. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut mengalami penurunan. Dapat dilihat dari persentase total aset untuk tahun 2015. Nah,
ini ya. Sebagai tahun dasar 100%, tahun 2016 91%, tahun 2017 89%, 2018 67%, dan tahun 2019 61%. Terbukti setiap tahun perusahaan mengalami penurunan nilai total aset. Nah, besar kemungkinan untuk tahun di masa yang akan datang akan mengalami penurunan juga. Nah, ini berarti manajemen perusahaan tidak bekerja secara baik dalam meningkatkan nilai aset. Nah, ini bisa dilihat grafiknya untuk yang analisis neracanya. Kemudian untuk analisis tren laporan laba ruginya. Nah, dalam laporan laba rugi, kita dapat melihat laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Nilai laba yang dihasilkan PT Polisem setiap tahunnya cenderung mengalami penurunan. 9 ini ya, untuk contohnya itu tahun 2016, 97%, tahun 2017 26%, dan tahun 2018 min 15%. Nah, penurunan jumlah laba yang dihasilkan ini disebabkan oleh berkurangnya nilai penjualan setiap tahunnya. Nah, ini artinya kinerja manajemen perusahaan juga kurang baik dari segi pemasarannya. Nah, selanjutnya kita ke analisis DuPont. Analisis DuPont adalah sebuah kerangka kerja untuk menganalisa kinerja fundamental perusahaan yang diperkenalkan oleh DuPont Corporation. Nah, DuPont Analysis ini merupakan teknik yang bermanfaat untuk menguraikan komponen dalam perhitungan return on equity. Penguraian komponen ROE ini memudahkan investor untuk lebih berkonsentrasi pada poin inti dari kinerja keuangan agar dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari perusahaan tersebut. Nah, ada 3 poin kunci dalam laporan keuangan yang mempengaruhi rasio ROE, yaitu efisiensi operasional, efisiensi pendayagunaan aset, dan porsi utang terhadap modal. Efisiensi operasional diwakili oleh margin laba bersih atau net profit margin, yang dihitung dengan cara membagi laba bersih dengan penjualan atau pendapatan. Untuk efisiensi penggunaan aset diukur melalui aset turnover ratio, dan porsi utang diukur dengan equity multiplier, dihitung dengan rumus total aset dibagi dengan total ekuitas. Nah, tujuannya metode DuPont Analysis ini digunakan untuk mengevaluasi komponen-komponen dari rasio ROE sebuah perusahaan. Dengan menggunakan metode ini, investor dapat menentukan aktivitas keuangan mana sih yang paling berkontribusi terhadap perubahan ROE. Investor juga dapat menggunakan analisis DuPont untuk membandingkan efisiensi operasional dari dua perusahaan yang serupa. Para manajer keuangan juga dapat menggunakan metode DuPont Analysis untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang harus diperbaiki oleh perusahaan tersebut. Nah, langsung saja kita lihat hasilnya untuk analisis DuPont. Nih. Pada analisis DuPont, ROE selama 5 tahun tampak bahwa ROE menurun dari tahun 2015 sampai 2018. Kita lihat ini 2015 9,03, 2016 8,37, 2017 3,60, 2018 0,23. Namun pada tahun 2019 kita lihat meningkat menjadi 14,25%, meningkat secara signifikan. Nah, tetapi secara garis besar, ROE PT Polisem ini mengalami penurunan tadi dari tahun 2015 sampai dengan 2018. Nah, agar ROE PT Polisem bisa stabil atau bahkan meningkat, manajemen harus berusaha untuk meningkatkan margin laba bersih melalui efisiensi biaya dan mengurangi leverage-nya. Di sisi lain juga, manajemen harus menyadari bahwa perputaran aset perusahaan mengalami penurunan. Dari ini ya, aset turnover-nya dari 1,27 kali menjadi 0,91 kali di tahun 2019. Kita lihat. Nah, tadinya di tahun 2018 itu 1,27, kemudian di tahun 2019 turun drastis menjadi 0,91%.
Nah, sehingga perusahaan harus meningkatkan margin laba bersih dengan cara menekan biaya-biaya di laba rugi agar margin laba bersih meningkat dan ROE juga bisa meningkat. Selanjutnya, analisis cross-section. Analisis cross-section ini merupakan perbandingan terhadap perusahaan lain atau rata-rata industri. Tujuannya, analisis cross-section ini akan bermanfaat untuk melihat prestasi perusahaan relatif terhadap industri dan juga bermanfaat dalam kasus khusus seperti untuk menentukan bonus bagi manajemen perusahaan. Bonus bagi manajemen perusahaan pada beberapa perusahaan ditentukan berdasarkan keuntungan perusahaan relatif terhadap industri. Apabila perusahaan memperoleh untung di atas industri, manajemen perusahaan akan memperoleh bonus dan tidak memperoleh bonus apabila yang terjadi itu sebaliknya. Kita lihat hasilnya untuk analisis cross-section. Rata-rata industri dengan menghitung nilai tunggal sebagai perbandingannya. Menghitung rata-rata aritmatikanya, menghitung rata-rata tertimbangnya, menggunakan median, dan menggunakan modus. Nah, di sini ada data PT Polisem mempunyai ROA dari tahun 2015 sampai 2019 ini. Dan ada nilai buku sahamnya yang sudah dirupiahkan dari 2015 sampai dengan 2019. Langsung ke sini. Nah, ini untuk rata-rata aritmatikanya diperoleh dari total ROA dibagi 5. Nah, kenapa dibagi 5? Karena analisis ini dilakukan selama 5 periode atau 5 tahun. Begitupun dengan nilai bukunya. Total nilai buku dibagi 5. Untuk rata-rata tertimbang, diperoleh dari nilai buku tahun 2015, kemudian dibagi dengan total nilai buku dikali dengan ROA tahun 2015, sehingga diperolehlah rata-rata tertimbang tahun 2015 itu min 1,53%. Begitupun dengan tahun 2016 sampai dengan 2019, caranya sama seperti tadi, dan kemudian dijumlahkan. Nah, untuk mencari mediannya, ini diurutkan dahulu ROA-nya, yang ini. Nah, diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai dengan ROA yang terbesar, dan kemudian didapat nilai tengahnya sebesar min 6,89%. Begitupun dengan nilai buku, yang ini dicari dulu, misalnya diurutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar, kemudian diperoleh nilai mediannya 83,8. Untuk nilai modusnya di sini tidak ditemukan karena baik dari ROA maupun nilai bukunya ini hanya muncul 1 kali. Tidak ada yang muncul lebih dari 1 kali. Gitu. Nah, dari hasil analisis cross-section ini, kita bisa melihat bagaimana sih kinerja dan juga prestasi perusahaan dalam mencapai kerugian maupun keuntungan di setiap tahunnya. Selanjutnya kita ke analisis time series. Data deret berkala adalah sekumpulan data yang dicatat dalam suatu periode tertentu. Manfaat analisis data berkala adalah mengetahui kondisi masa mendatang. Peramalan kondisi mendatang bermanfaat untuk perencanaan produksi, pemasaran, keuangan, dan bidang lainnya. Langsung kita lihat hasil analisis time series. Ini disebutkan tren ROA baik perusahaan maupun industrinya naik turun. Nah, secara umum dari perbandingan ROA industri dan perusahaan, apabila dilihat ternyata kinerja perusahaan ini tidak lebih baik dibandingkan dengan ROA industrinya. Nah, ini kita bisa lihat dari grafiknya, ROA perusahaan ini berada jauh di bawah ROA industrinya. Sebelumnya di sini saya menggunakan ROA industri berdasarkan menurut Kasmir 2008. Nah, sehingga dari grafik ini
dari perbandingannya dapat disimpulkan bahwa kinerja manajemen belum mencapai target yang ditentukan kinerja manajemen. Kinerja manajemen juga berada di bawah rata-rata industrinya ya, ini sangat jelas, jauh sekali perbedaannya. Nah, tetapi kinerja manajemen ini mengalami kemajuan dari tahun 2018 ke 2019, yaitu naik menjadi min 11,68%. Nah, walaupun tetap ya tidak lebih besar dari tren ROA industrinya. Nah, sehingga secara umum kesimpulan kinerja PT Polisem ini kurang baik karena kinerjanya berada di bawah rata-rata industrinya. Nah, untuk yang ini, sebenarnya teknik analisis time series ini ada banyak metode yang bisa digunakan, namun di sini saya hanya menghitung dengan metode kuadrat terkecil. Ini bisa dilihat ada penjualannya, kemudian kode X untuk tahunnya. Kenapa 2017 0? Karena 2017 ini dijadikan sebagai tahun dasar. Maka 2016-nya min 1, 2015 min 2, kemudian Y kali X-nya diperoleh hasil segini, ini X kuadrat, sehingga nilai A-nya itu bisa dihitung dengan menggunakan rumus jumlah Y dibagi dengan N. Untuk B-nya jumlah YX dibagi dengan X kuadrat. Nah, jadi persamaan trennya diperoleh Y sama dengan 307.190.483 ditambah 7.828.427X. Nah, dalam grafiknya kita bisa melihat bagaimana pencapaian perusahaan di tahun lalu, di tahun ini, dan juga di tahun berikutnya. Ketika terjadi peningkatan maupun penurunan, sehingga perusahaan bisa menentukan hal apa saja sih yang harus diperhatikan untuk dilakukan di masa yang akan datang, agar perusahaan bisa memperoleh keuntungannya. Gitu. Ini grafiknya seperti ini. Nah, yang terakhir itu ada analisis CSR. Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan sebuah komitmen dari suatu perusahaan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat, baik dalam tindakan sosial maupun tanggung jawab lingkungannya. Nah, dengan pemahaman tersebut, maka pada dasarnya CSR ini memiliki fungsi atau peran strategis bagi perusahaan, yaitu sebagai bagian dari manajemen risiko, khususnya dalam membentuk kartu pengaman sosial. Nah, selain itu, melalui CSR, perusahaan juga dapat membangun reputasinya, seperti meningkatkan citra perusahaan maupun pemegang sahamnya, posisi merek perusahaan maupun bidang usaha perusahaan. Kita lihat hasil analisis CSR dari PT Polisem Indonesia Tbk. Nah, analisis CSR ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada analisis CSR arsipal dan analisis CSR deskriptif. Yang pertama dulu kita bahas analisis CSR arsipal. Nah, CSR ini diperoleh dari annual report perusahaan PT Polisem Indonesia Tbk dengan cara menganalisisnya itu dengan cara memberikan bobot angka. Angka 1 ini artinya terdapat pengakuan dalam annual report-nya. Untuk angka 2 berarti disertai dengan penjelasan, angka 3 disertai dengan gambar, angka 4 disertai dengan grafiknya. Nah, sehingga diperoleh hasil pengungkapan CSR-nya itu rata-rata untuk tahun 2015 itu ada 8, 2016 8, 2017 8, 2018 18, dan 2019 18. Nah, ini artinya berarti kinerja perusahaan ini berada di level sangat rendah ya, karena keterangannya itu 1-20 pengungkapan CSR-nya itu berarti sangat rendah, 21-40 rendah, 41-60 sedang, 61-79 itu berarti tinggi. Nah, sementara untuk PT Polisem ini selama 5 tahun terakhir masih sangat rendah ya pengungkapan CSR-nya, sehingga hal ini seharusnya bisa diperhatikan oleh manajemen perusahaan untuk bisa ditingkatkan lagi tanggung jawab kepada lingkungannya gitu, karena hal ini tentunya sangat berpengaruh
untuk citra perusahaan di mata masyarakat sekitar. Gitu. Nah, selanjutnya analisis CSR deskriptif. CSR yang dilakukan oleh PT Polisem Indonesia Tbk dari tahun 2015 sampai 2019 adalah program-program di sini ya, ada dari aspek praktik ketenagakerjaannya, ada bantuan pendidikan dan bantuan pelatihan, lingkungan hidupnya, kemudian praktik ketenagakerjaannya, dan itu dipertahankan sampai dengan saat ini di tahun 2019. Gitu. Dan setiap tahunnya PT Polisem ini telah atau selalu menambahkan dana untuk CSR-nya. Untuk di deskriptif ini cukup bagus sebenarnya, banyak tanggung jawab sosial atau CSR yang dilakukan oleh PT Polisem ini kepada masyarakat sekitar atau lingkungannya, tetapi pengungkapan di laporan keuangannya atau di annual report-nya itu masih kurang, entah itu dari dokumentasinya maupun dari hal-hal lainnya. Maka kiranya hal ini bisa diperhatikan oleh manajemen perusahaan PT Polisem untuk bisa meningkatkan pengungkapan dari CSR-nya itu sendiri, dan terutama dari dokumentasi sih, entah itu dokumentasi gambar, grafik, maupun dokumentasi dalam bentuk lainnya. Gitu. Dan sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.